Kali ini kita akan bahas tentang archetype. Archetype adalah model atau pola yang menjadi dasar untuk mengembangkan hal-hal baru. Dalam literatur, archetype adalah karakter, tindakan, dan situasi yang mewakili pola universal seperti sifat manusia. Jadi, archetype atau arketipe itu semacam karakter seseorang. Ini kita akan membahas tentang archetype versi Carl Gustav Jung, seorang psikolog dari Swiss. Yang pertama yaitu tentang persona, personalia, personality, atau yang kita kenal sebagai kepribadian. Menurut Carl Jung, persona adalah topeng atau diri kita yang tidak sebenarnya. Jadi di ruang publik, kita sering menunjukkan versi kita yang lebih dewasa, lebih tegas, lebih berlebihan, dengan harapan bisa menciptakan impresi atau kesan tertentu. Peran yang kita tampilkan di tempat kerja misalnya, biasanya berbeda dengan kita pas waktu di rumah, pas sama temen, pas sama keluarga gitu. Ketika kita sendirian, udah nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita sebenarnya kita itu gitu loh. Karena nggak ada views, nggak ada penonton, nggak ada audiens, jadi kita bebas, kita nggak terdegradasi, terinfluensi oleh lingkungan, nggak, kita bebas gitu. Nah, ketika kita menunjukkan diri kita di ruang publik, di tempat umum, itu kita memakai topeng. Pastilah itu, pasti memakai topeng. Jadi kadangkala kita di satu posisi dikenal sebagai seorang yang introvert misalnya. Di sisi lain, kita dikenal sebagai extrovert gitu. Atau bahkan di tengah-tengah, seorang ambivert gitu, di antara introvert dan extrovert. Kita pakai topeng itu, dan diri kita nggak tahu, kita nggak bisa dideskripsikan. Orang lain bisa mendeskripsikan kita berbeda-beda, karena sesuai dengan apa yang dia lihat gitu. Teman saya A misalnya, menilai saya sebagai seorang introvert, karena setiap saya ketemu dengan dia, saya menunjukkan sifat yang pendiam, sifat yang sering mendengarkan, nggak banyak omong gitu, suka berpikir, misalnya merenung atau apa itu. Jadi dia menyimpulkan saya seorang introvert gitu. Tapi di temanku yang B, dia menyimpulkan bahwa saya ekstrovert, karena ketika saya kumpul dengan dia, saya terbiasa untuk berdiskusi, ngomong bareng, bahas sesuatu yang penting dan apa. Selalu show off, selalu speak up saya. Jadi saya dianggap sebagai seorang ekstrovert. Di sisi lain dia melihat bahwa saya sering tampil di acara seminar, dia jadi moderator atau presentasi di ruang atau mengisi diskusi dan lain-lainnya. Jadi dia menyimpulkan bahwa saya self confidence-nya ada gitu, linguistiknya bagus gitu. Jadi dia menganggap bahwa saya seorang ekstrovert gitu. Dua orang ini berbeda kan penilaiannya kan. Nah, apakah saya di antara kedua itu gitu? Nggak mungkin dua-duanya benar gitu. Pasti ada satu yang benar gitu. Nah, itulah kita pakai topeng gitu. Karena untuk bisa mendeskripsikan diri kita sendiri, ya kita tahu, ya diri kita sendiri yang tahu gitu loh. Itu ada assessment-nya. Apakah kita termasuk seorang scientist atau seorang engineering atau apa gitu. Kalau misalnya kita melihat dalam kepribadian 16 kepribadian itu misalnya, ini macam-macam kan. Kita mengkategorikan macam-macam. Nah, kita di sini membahas tentang yang Carl Jung gitu, yang diteorikan oleh Carl Jung, persona. Oke, kita balik lagi ke persona. Persona itu dalam artian kita ingin menunjukkan citra diri kita yang positif. Kita ingin dikenal sebagai orang yang baik dalam profesi yang tidak tertulis misalnya. Kita ingin berperilaku yang diterima oleh masyarakat. Jadi kita menyesuaikan, kita beradaptasi dari lingkungan yang mungkin memaksa kita untuk mencoba menjadi diri orang lain. Tapi itu nggak apa-apa selama nggak sampai membuat kita kehilangan dari jati diri kita sendiri. Misalnya nih, seorang dokter bersikap sabar, penuh perhatian, sifat yang mungkin sulit pada orang biasa gitu. Sikap tidak sabar atau kasar itu tidak akan diterima gitu loh. Jadi misalnya dokternya itu bersikap tidak sabar, ya nggak akan diterima gitu. Jadi apa ya, manifestasi dari persona itu adalah ketika kita misalnya mengucapkan terima kasih kepada seseorang, kita bersikap sopan, lemah lembut gitu. Padahal dalam diri kita mungkin kita nggak selembut itu gitu. Nah, itu makna citra diri yang positif juga. Jadi kita menyesuaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat gitu. Tetapi kadangkala kita kesulitan untuk mengganti topeng atau mengganti personality adoption kita karena beberapa hal tergantung pada proporsi atau keterlibatan seseorang dalam
keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat secara general atau secara umum. Seringkali peran-peran yang kita tampilkan di ruang publik itu tidak sejalan dengan psikis kita. Misalnya nih ya, ada seorang aktor gitu, aktor Joker atau enggak ya, itu aktor Joker itu dia saking mendalami peran aktor sebagai seorang yang baik tapi disia-siakan gitu kan, seorang antagonis gitu. Dia saking mendalaminya sampai itu terbawa di dunia nyata, dan itu berakibat dengan psikisnya yang mulai terganggu sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk suicide atau bunuh diri. Coba bayangin tuh. Jadi sebenarnya kita ingin mendalami peran yang sangat totalitas, tapi justru peran itu kita bawa ke dunia nyata dan mempengaruhi hidup kita dalam bermasyarakat atau bahkan hidup kita sendiri. Persona berfungsi untuk mengendalikan dorongan-dorongan primitif, impuls dan emosi yang dianggap tidak pantas secara sosial. Dan jika kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut, kita bisa terlihat bodoh. Meskipun kita semua tahu bahwa persona ini adalah fasa, kita tetap berpura-pura seolah-olah itu nyata agar kehidupan sosial bisa berjalan dengan lancar. Masalah dengan persona muncul ketika seseorang terlalu terikat dengan peran yang dimainkan hingga kehilangan rasa akan dirinya sendiri. Pada titik ini, kerusakan sudah mulai terjadi. Dia tidak lagi menyadari perbedaan antara dirinya dan dunia sekitarnya. Akibat dari itu, persona yang terlalu dibesar-besarkan, seperti yang diperingatkan oleh Jung, adalah terciptanya kepribadian yang dangkal, rapuh, dan terlalu patuh pada norma sosial, yang sangat peduli dengan pendapat orang lain. Orang seperti ini akan rela mengorbankan dirinya demi keinginan orang lain, bukan karena mereka sangat mulia, tetapi karena mereka tidak memiliki keberanian untuk menolak dan menghadapi konflik. Jadi dia terpaksa untuk berpura-pura agar supaya dia diterima, padahal sikapnya benar-benar sangat bertentangan dengan jati dirinya. Dia menghindari konflik. Jadi saya ikutlah meskipun nggak enak gitu. Tapi kadang-kala kita perlu untuk bersikap bodoh amat, karena kadang mental kita juga perlu untuk dijaga. Kita tidak selamanya punya tanggung jawab untuk menjaga mental orang lain, tapi mental kita dikorbankan. Jadi kita harus balancing atau seimbang antara kedua hal tersebut. Maka dari itu penting untuk kita terus belajar dari lingkungan, dari ilmu pengetahuan, gitu, agar supaya kita bisa menentukan sikap yang terbaik bagi diri kita. Shadow atau bayangan. Bayangan adalah segala sesuatu yang telah kita tolak dalam diri kita. Shadow itu kita denialkan, kita lupakan, atau lebih tepatnya segala sesuatu yang di-reject atau ditolak oleh ego untuk mengasosiasikan dirinya sendiri. Ego adalah middle, titik tengah antara id dan superego. Kalau id hal-hal yang bersifat pleasure atau kenikmatan, di situ ada sosial, ada seksualitas, ada biologis, ada kebutuhan primer kita gitu, yang hal-hal yang dikontrol oleh nafsu, itu id. Nah, ego ini hal-hal yang rasional. Rasional kita itu di ego ini. Dan superego adalah hal-hal yang menyangkut tentang morality, moral, norma, agama, itu masuk di superego. Jadi superego dan id itu saling mengintervensi. Nah, ego ini sebagai eksekutor, apakah dia tendensius ke superego atau ke id? Kalau tendensius ke id, maka dia akan melakukan hal-hal yang hanya cenderung kepada kenikmatan atau pleasure. Misalnya nih ya, kita asosiasikan hal-hal yang sederhana, atau contoh yang sederhana di sekitar kita. Misalnya ada orang yang lagi pacaran gitu, di tempat sepi gitu. Nah, itu membisikkan kepada ego bahwa, nah ini sepi nih, kita apain ya? Kita coba kita sentuh atau apa gitu lah ya. Membisikkan seperti itu, atau bisikan setan lah itu, bayanginnya kayak gitu. Terus superego itu bilang gini, jangan, itu menyalahi aturan agama loh, menyalahi norma yang berlaku loh, itu nggak sopan loh gitu. Nah, ego ini disuruh untuk memilih apakah dia lebih condong ke superego atau ke id. Nah, eksekutornya di ego ini gitu loh. Jadi ego ini menjadi poin penting. Maka dari itu ego di sini sebagai yang primernya, maka kita harus melatih ego ini agar tidak kebablasan gitu. Jadi kembali lagi ke shadow tadi atau bayangan. Segala sesuatu yang ditolak ego untuk mengasosiasikan dirinya sendiri. Tetapi yang dapat kita perhatikan pada orang lain, hal-hal seperti itu mungkin termasuk seksualitas kita, spontanitas kita, agresi, naluri, kepengecutan, kecerobohan, nafsu, entusiasme, cinta harta benda atau cinta materi. Itu mencakup semua dosa, pikiran gelap, dan suasana hati yang membuat kita merasa bersalah dan malu. Maka dari itu, bayangkan gini lah ya, bayangan itu semacam kayak apa ya, bayangan itu coba digambarkan, kamu taruh suatu benda itu kalau kena cahaya pasti ada bayangannya. Nah, bayangan itu dianggap negatif karena itu dosa kita gitu loh, keinginan untuk
bentuk hal-hal yang nggak patut dibanggakan, kayak kecerobohan, pengecut, nafsu, antusias, cinta harta benda gitu. Seolah-olah kita nggak di situ gitu, padahal kita ada. Sisi bayangan itu ada, tapi kita tutup itu. Nggak ingin diceritakan ke orang lain. Agar supaya persona, kembali ke persona tadi, agar supaya persona kita, citra diri kita positif gitu. Nah tentu bayangan ini bersifat emosional karena ia harus melawan ketakutan ego. Ia memegang otonominya sendiri, terpisah dari pikiran sadar. Oleh karena itu, dalam menjadi naluriah dan tidak rasional, bayangan rentan terhadap proyeksi psikologis, di mana kita mengaitkan dengan orang lain semua kualitas buruk dan inferior kita yang tidak ingin kita akui ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita denial tentang hal-hal yang negatif itu. Dan sebenarnya kita nggak lepas dari hal itu. Ketika kita merasakan kekurangan moral pada orang lain, kita dapat yakin ada inferioritas serupa dalam diri kita. Jika Anda merasa kemarahan yang luar biasa datang dalam diri Anda, ketika seorang teman mencela Anda tentang suatu kesalahan, Anda dapat yakin bahwa pada titik ini Anda akan menemukan bayangan atau bagian dari bayangan Anda yang tidak Anda sadari. Jika kita mengamati kebencian kita terhadap diri kita sendiri dan orang lain, kita akan mempertimbangkan aspek moral dari perilaku kita, maka kita memiliki kesempatan untuk membawa bayangan itu ke dalam kesadaran dan mencapai rasa kekuatan dan kemandirian yang diperbarui. Jadi perbedaan antara shadow dan persona itu, kalau persona adalah penampilan diri kita di luar, adaptasi dalam membentuk citra diri. Ketika seseorang itu bekerja di kantor misalnya atau di tempat-tempat tertentu yang di situ dia profesional, terlihat bekerja keras, tapi di rumah mungkin terlihat santai gitu. Nah, kalau shadow itu adalah perasaan-perasaan emosional, sisi kemarahan, sisi negatif dalam diri kita yang sebenarnya kita ungkapkan, tapi tidak diungkapkan karena itu adalah aib gitu misalnya, atau membuat hal-hal itu menjadi konflik. Maka dari itu dipendam, akhirnya terbawa sampai mimpi gitu. Misalnya nih ya, ada teman kita yang kita bully terus, tapi dia tawa aja, bahagia gitu, tapi di sisi hatinya itu sebenarnya dia memendam amarah gitu. Dia ingin mewujudkan amarah itu dalam bentuk pukulan atau apa, tapi dia menekan aja, sampai pada akhirnya sampai bablas. Kan ada yang sampai membunuh temannya, melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi itu karena memang sudah tertekan banget gitu. Jadi shadow itu harus kita olah sedemikian rupa sehingga bisa tetap bermakna positif atau tidak sampai menjadi hal-hal yang merugikan bagi diri kita dan orang lain. Anima atau animus. Carl Jung percaya bahwa bersarang di dalam bayangan adalah kualitas lawan jenis kita. Anima adalah pola dasar yang mengungkapkan fakta bahwa laki-laki memilih sebagian kecil kualitas feminin dan permusuhan mengekspresikan kualitas maskulin dalam diri wanita. Dalam diri setiap pria ada wanita dan dalam setiap wanita ada pria, atau lebih tepatnya ada citra pria atau wanita ideal yang biasanya dibentuk oleh pengalaman ibu atau ayah ibu dan oleh pengaruh budaya dan warisan. Orang mungkin berpendapat bahwa ide-ide feminin dan maskulin didasarkan pada stereotip yang berubah-ubah. Tapi Jung mempresentasikan konsep anima dan animus sebagai archetype kuno Eros dan Logos gitu. Eros artinya perempuan dikaitkan dengan penerimaan, kreativitas, hubungan, dan keutuhan. Logos laki-laki, Logos laki-laki diidentifikasikan dengan kekuatan, pikiran, dan action atau tindakan. Dalam bahasa Yunani kuno, Eros berarti cinta atau energi kehidupan, sedangkan logos adalah istilah atau prinsip keteraturan dan pengetahuan. Anima adalah personifikasi dari semua kecenderungan feminin, positif atau negatif. Dalam jiwa pria, ekspresi positif dari anima mungkin termasuk kepekaan dan empati, kapasitas untuk mencintai hubungan, perasaan akan alam. Tetapi jika anima ditolak, yaitu jika seorang pria menekan ciri-ciri yang mungkin dianggap feminim secara klasik, anima menjadi cacat. Perasaan dan emosi digantikan oleh kemurungan, sentimentalitas, histeria, kesetiaan yang menjadi posesif, estetika menjadi sensualitas, kelembutan menjadi benci, imajinasi menjadi sekedar berfantasi. Animus di sisi lain merupakan personifikasi kecenderungan maskulin dalam jiwa wanita, seperti kekuatan keyakinan, ketegasan, keberanian, kuatan, vitalitas, dan keinginan untuk berprestasi. Tetapi jika wanita itu mengabadikan sisi maskulinnya, maka dia akan dirasuki oleh permusuhan, ketegasan akan menjadi agresi,
dan kekejaman, dan pemikiran analitis akan menjadi argumentatif. Jadi anima adalah representasi dari aspek feminim dalam diri pria. Carl Jung percaya bahwa setiap pria memiliki elemen feminim yang disebut anima. Jadi feminim itu anima itu feminim dalam diri pria gitu. Nah, itu ada dalam alam bawah sadarnya. Anima muncul dalam mimpi, imajinasi, dan proyeksi sosial pria, dan memainkan peran penting dalam menghubungkan pria dengan aspek emosional dan intuitif mereka. Contohnya, seorang pria yang merasa nyaman mengekspresikan emosionalnya atau memiliki kemampuan empati yang tinggi mungkin terhubung dengan anima, sisi maskulin tadi gitu. Dalam karakter, misalnya di film gitu loh, ada laki-laki yang menunjukkan sifat lemah lembutnya, kasih sayangnya, perhatiannya, kepekaannya, itu menggambarkan anima gitu loh. Sifat kasih sayang itu sifat perempuan, feminin yang ada dalam pria. Sedangkan anima adalah representasi dari sikap maskulin dari wanita gitu. Carl Jung percaya bahwa setiap wanita memiliki elemen maskulin yang disebut animus dalam alam bawah sadarnya. Animus membantu wanita untuk mengembangkan sifat-sifat seperti ketegasan, logika, dan independensi. Contoh animus ya, seorang wanita yang menunjukkan kemampuan memimpin yang kuat atau kemampuan analitis yang tajam, mungkin terhubung dengan animusnya gitu. Kalau dalam cerita, ada karakter wanita yang tangguh, independen, tegas. Nah, itu menggambarkan animusnya gitu. Jadi, anima adalah sikap feminin yang ada di dalam pria. Animus adalah sifat maskulin yang ada di diri wanita gitu. Jadi, gampangnya seperti itulah. Jadi, kita nggak totalitas bahwa laki-laki itu laki-laki banget, cowok itu macho banget enggak, wanita juga wanita banget, feminin banget enggak, tapi ada macam ada semacam komposisi di situ. Itu yang dimaksud dengan anima animus oleh Carl Jung. Jadi anima dan animus itu membantu keharmonisan, keseimbangan dalam kepribadian mereka dengan mengintegrasikan aspek-aspek maskulin dan feminim. Feminim nggak mungkin sempurna tanpa maskulin, maskulin nggak mungkin sempurna tanpa feminim. Jadi keduanya saling support, saling membantu, saling melengkapi. Self atau diri, archetype keutuhan yang Jung beri nama self, yang paling signifikan dari semua archetype. Self adalah jumlah dari segala sesuatu yang kita sekarang dan segala sesuatu yang kita dulu, serta segala sesuatu yang berpotensi menjadi kita. Itu adalah simbol dari Tuhan di dalam kita, apa yang kita sebagai totalitas. Jadi persona, shadow atau bayangan, anima, animus itu menjadi self atau diri kita. Pola dasar self atau diri adalah asal genealogi dari dorongan kita menuju realisasi diri. Ini adalah titik tunggal dari mana karakter dan kepribadian kita menjadi dewasa seiring bertambahnya usia, seperti sebuah benih yang memegang suatu atau seluruh masa depan bunga. Ini adalah self yang memunculkan apa yang disebut Jung sebagai proses individualisasi yang dimulai dari potensi masa kanak-kanak hingga perjalanan penemuan diri yang luas, di mana seseorang secara sadar dan bertahap mengintegrasikan aspek-aspek bawah sadar, bagian dari diri kita yang kita miliki, menolak untuk menghadapi kepribadian seseorang secara keseluruhan. Jangan percaya bahwa tujuan akhir dari hidup manusia adalah untuk mengalami ini bersama-sama dari keseluruhan, untuk sepenuhnya mengintegrasikan dan membuat sadar segala sesuatu tentang diri kita yang tersembunyi. Tujuan ini adalah ekspresi penuh dari karakter seseorang dan kemungkinan seseorang untuk memegang teguh individualitasnya melawan ketidaksadaran massa kolektif. Jadi penting untuk diri kita memahami tentang persona, personalia, shadow atau bayangan, anima, animus, yang dari situ menjadi satu kesatuan, yaitu self atau diri kita. Jadi diri kita ini ada aspek personalia, anima, animus, ada shadow gitu. Archetype ini membentuk diri kita yang seperti ini. Jadi perpaduan akan masa lalu dan saat ini. Karena Carl Jung ini mengikuti paham Sigmund Freud ya. Jadi diri kita itu ditentukan oleh masa lalu. Maka segala hal yang kita lewati dalam kehidupan anak-anak sampai dewasa itu menjadikan diri kita yang sekarang. Jadi kita saat ini adalah hasil dari masa lalu. Seolah tidak ada intervensi lingkungan, nggak ada sektor behaviorism gitu, nggak ada perilaku yang dibentuk, dimodifikasi oleh dunia luar, nggak. Tapi kita adalah manifestasi dari diri kita yang lalu. Perpaduan antara archetype tadi, archetype personalia,
atau persona, shadow, bayangan, anima, animus, sisi maskulin dan feminim itu. Jadi sudah ada bayangan, apakah Anda sudah bijak untuk menentukan self yang dimaksud oleh Carl Jung ini? Oke, itu dari saya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.